Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Win, panggil Aira keras, membuat Farel yang masih di sana langsung memperhatikan interaksi keduanya. Kelihatan akrab, meskipun Farel tahu sosok pria yang disapa Aira itu rekan kerjanya yang masih sama-sama muda. Terlihat dari belakang gestur Aira yang sangat nyaman bicara sambil jalan dengan laki-laki yang disapa Edwin tersebut. Cukup lama Farel berdiri memperhatikan, kemudian merogoh ponselnya. Ia membuka ponsel dan langsung mengirim WA. "Sayang, jangan senyum-senyum di depan pria lain." Seketika Aira yang merasa ponselnya bergetar, ia pun membuka ponselnya, lalu tersenyum, lalu menoleh ke belakang. "Kamu duluan ya, Win?" Setelah mengatakan itu, Aira kemudian berlari kecil kembali ke arah Farel yang masih diam terpaku menatapnya dari jauh. Bagai film India saat adegan pertemuan yang dramatis, Farel merentangkan kedua tangannya, menyambut Aira yang lari dan menghambur padanya. "Dia Edwin, dia sudah punya tunangan," kata Aira sambil memeluk suaminya. Dia tahu Farel pasti cemburu dengan sikapnya yang ceria pada siapa saja. Tetap saja apa? Sejak kapan Mas jadi pencemburu seperti ini?" Farel hanya menjawab dengan mengusap rambut Aira. "Sejak aku jatuh cinta padamu," kata Farel yang mulai pintar merayu. Pria kaku itu mulai lentur, sudah bisa ngegombal. Dirayu seperti itu, Aira hanya tersenyum, kemudian melepaskan tangannya. "Aku masuk dulu, gak enak dilihat orang." Farel menghela nafas panjang. Rasanya ia belum rela melepaskan istrinya itu. Kalau bisa, ingin ia bawa kemana-mana. Rupanya Farel sudah bucin parah dengan Aira. "Ya sudah, masuklah," ucap Farel, kemudian benar-benar melepaskan Aira. "Dah." Keduanya pun berpisah ke tempat kerja masing-masing. Mereka baru bertemu kembali saat menjelang sore. Farel sudah standby menunggu di lobi, dan wajah sumringah Aira langsung menyambut pria tersebut. "Miss you," bisik Farel sambil merangkul bahu istrinya. Kan tadi pagi baru ketemu," kata Aira, kemudian tersenyum geli. Suaminya sekarang sangat lebay. Farel tidak merasa malu sama sekali. Ia kemudian menggenggam tangan Aira dan keduanya masuk ke dalam mobil. "Sayang, baunya nggak enak," keluh Aira. "Bau? Ini sudah aku ganti, ini vanila, kesukaan kamu," kata Farel. "Udah Mas, nggak usah pakai gituan, sumpah perutku langsung mual." Farel kemudian membuka jendela, ia lalu menghadap Aira. "Sudah sebulan ini kita nggak pernah absen, kamu merasakan sesuatu tidak?" tanya Farel yang merasa Aira sudah lama belum kedatangan tamu bulanan. Aira mengatupkan bibirnya, kemudian memikirkan sesuatu. "Aku takut sebenarnya, belum berani periksa." "Jadi beneran kamu telat sayang?" tatap Farel penasaran. Aira mengangguk. "Tapi belum tentu aku hamil Mas, kan baru beberapa hari telatnya," ucap Aira yang tidak mau mereka kecewa. "Ya sudah, kita mampir apotik ya." Aira mengangguk mengiyakan. Akhirnya habis dari kantor, mereka mampir apotik yang dekat apartemen. Aira membeli beberapa karena untuk uji coba. Terlalu tidak sabar, Farel minta Aira periksa saat itu juga ketika sampai apartemen. "Bagusnya kalau pagi baru bangun tidur, Mas," kata Aira yang membaca panduan dari alat yang dia pakai. "Tadi kan banyak, coba satu aja," pinta Farel yang kelewat penasaran. "Oke deh, aku coba." Aira masuk kamar mandi dengan membawa satu alat. Setelah beberapa saat kemudian ia menutup mata, takut melihat hasil dalam tes pack tersebut.
"Sayang, bagaimana?" tanya Farel di depan pintu. "Bagaimana?" Farel tidak sabaran. Dia yang tadi mondar-mandir di depan pintu langsung menginterogasi Aira begitu istrinya keluar dari kamar. Sepertinya nggak sabar. Apa hasilnya? Aira mengatupkan bibir, kemudian mengangkat wajahnya perlahan. Dengan pelan, dia tunjukkan hasil tes pack yang tadi ia gunakan. Ia ulurkan benda pipih itu pada suaminya. "Ini bagaimana bacanya?" Farel menelan ludah. Ia jadi gugup ketika melihat 2 garis merah di alat yang dia pegang. Terlihat sekali kalau keduanya sama-sama tegang. Aira mengangguk, matanya mengembun, kemudian langsung merangkul Farel. "Ini positif kan? Jadi kamu beneran hamil kan?" tanya Farel yang masih tidak percaya. "Iya mas, aku hamil." Farel langsung melepaskan pelukan Aira. Ia memegangi wajah Aira. Wajah keduanya saling berhadapan dan ada aroma keharuan di antara keduanya. "Cup, cup, cup." Farel langsung mengabsen seluruh wajah Aira. Ia sangat bersyukur sampai kelewat senang. Bibirnya tidak berhenti mengulas senyum. Akhirnya kabar bahagia ini datang juga. Akhirnya dia akan menjadi seorang ayah. "Aku masih nggak percaya. Kita ke dokter sekarang." "Besok saja mas, ini masih malam." "Nggak apa-apa, kita periksa sekarang." "Ya ampun mas, besok saja. Lagian aku juga kurang enak badan, mual-mual terus." Farel lalu membungkuk dan mengusap perut istrinya. "Oke, kita periksa besok." "Ya ampun, aku masih belum percaya." Farel kembali berdiri tegap, kemudian mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Ini seperti mimpi baginya. "Terima kasih Tuhan, terima kasih." Farel yang saking senangnya sampai bingung mau apa. Akhirnya ia gendong saja Aira sampai ranjang. "Kamu istirahat dulu, mau apa? Biar aku ambilkan. Minum, makan, atau sesuatu?" Aira tersenyum geli. Suaminya sekarang menjadi lebay. "Aku bisa ambil sendiri, Mas," ucap Aira. "Aku saja," Farel menyela. Melihat perubahan suaminya, Aira hanya bisa geleng-geleng kepala. Hari itu adalah hari yang membahagiakan bagi keduanya. Meskipun belum periksa ke dokter, tapi kalau dilihat dari gejala yang Aira rasakan, belum lagi hasil tes pack, sepertinya dia memang sedang berbadan dua. Malam semakin larut, keduanya malah tidak bisa tidur, sama-sama menatap langit-langit kamar sambil bercerita masa depan. "Kira-kira anak kita laki-laki atau perempuan ya?" tanya Farel tiba-tiba. "Mas Farel mau apa?" Aku tidak akan pilih-pilih, baik laki-laki atau perempuan. Aku akan mencintai mereka seperti aku mencintai ibu mereka," kata Farel sambil menoleh ke samping. Tidak lupa ia lempar senyum pada Aira, membuat Aira tidak banyak komentar, hanya mencubit pinggang suaminya yang sekarang pintar gombal. "Stop, jangan pegang-pegang, aku sedang menahan diri," bisik Farel, kemudian menarik selimut. Aira terkekeh dan Farel terus saja menatapnya. Hal itu membuat Aira salah tingkah. "Sudah, jangan lihat terus." "Kenapa? Lihat istrinya sendiri kok dilarang," protes Farel lalu mencubit hidung Aira. "Aduh." Aira protes, tapi Farel malah melakukan hal yang sama, membuat hidung Aira memerah. "Hidungmu sudah mirip tomat." "Hes." Farel lalu mendekap Aira dalam pelukannya. "Sudah malam, ayo kita tidur. Aku sudah tidak sabar besok ke rumah sakit." Iya, aku juga sudah mengantuk, Mas." "Aku matikan lampunya dulu," kata Farel sambil meraih stop kontak lampu. Klik, lampu kamar yang tadi terang seketika berubah gelap, kemudian ganti lampu tidur yang temaram.
Esok harinya, rumah sakit Medika Husada. Aira sudah berbaring di atas ranjang. Ia sedang diperiksa oleh dokter kandungan. "Bagaimana, Dok?" "Sabar, Pak." Dokter tersebut hanya bisa tersenyum. Belum juga di USG, Farel sudah tidak sabar. Sesaat kemudian, "Nah, Pak Farel, Bapak lihat kan ada titik 1 itu?" "Kecil sekali, Dok," protes Farel. "Iya, Pak, karena baru jalan 5 minggu." Farel pun mengangguk paham, sedangkan sang istri hanya menatapnya penuh senyum. "Selamat ya, Pak, Bu." "Terima kasih, Dok." Farel langsung mendekati Aira. Tidak peduli ada dokter dan perawat, ia sosor saja Aira karena saking senangnya.